Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 27 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah firman bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami dalam seluruh kebenaran, agar dalam mempelajari firman Tuhan kami tidak menggunakan pendapat diri sendiri. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan bacaan kita pada hari ini tanggal 27 Maret 2026 dengan judul Standar yang dapat dipercaya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Setiap kali pekerjaan Allah mengalami kebangunan, penguasa kejahatan bangkit dengan kegiatan yang lebih intens. Kini ia mengerahkan segala upaya untuk perjuangan terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Penipuan besar terakhir segera terbuka di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di depan mata kita. Tiruan itu akan begitu mirip dengan yang asli, sehingga mustahil membedakannya kecuali melalui kitab suci. Dengan kesaksian kitab suci, setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji. Hanya mereka yang telah memperkuat pikiran dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan dalam konflik besar terakhir. Kepada setiap jiwa akan datang ujian penyelidikan, haruskah aku lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Jam penentuan itu sudah ada di depan kita. Apakah kaki kita tertanam di atas batu firman Allah yang tidak berubah? Apakah kita setiap berdiri teguh membela perintah Allah dan iman Yesus? Tugas pertama dan tertinggi setiap makhluk berakal adalah belajar dari kitab suci apa itu kebenaran, lalu berjalan dalam terang, dan mendorong orang lain mengikuti teladannya. Setiap hari kita harus mempelajari Alkitab dengan tekun, menimbang setiap pikiran, dan membandingkan ayat demi ayat. Dengan pertolongan ilahi, kita harus membentuk pendapat kita sendiri, karena kita akan memberi pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah. Yesus berjanji kepada murid-muridnya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi ajaran Kristus harus terlebih dahulu disimpan dalam pikiran agar Roh Allah dapat mengingatkan kita pada saat bahaya. Ketika masa ujian datang, mereka yang menjadikan firman Allah sebagai aturan hidup akan dinyatakan. Biarlah api penganiayaan menyala, maka orang yang setengah hati dan munafik akan goyah dan meninggalkan iman. Tetapi orang Kristen sejati akan berdiri teguh seperti batu karang. Imannya semakin kuat, pengharapannya semakin terang dibandingkan dengan hari-hari kemakmuran. Demikianlah renungan pagi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Great Controversy, edisi 1888, halaman 594, paragraf 1. Sebelum disalibkan, Sang Juru Selamat menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia akan dihukum mati dan bangkit kembali dari kubur. Dan para malaikat hadir untuk menanamkan firman-Nya ke dalam pikiran dan hati mereka. Tetapi murid-murid mengharapkan pembebasan duniawi dari kuk Romawi, dan mereka tidak dapat menerima gagasan bahwa Dia yang menjadi pusat semua harapan mereka akan menderita kematian yang hina. Jadi, Yesus sudah menjelaskan kepada para murid-Nya bahwa Dia akan mati, tetapi para murid tidak dapat menerima perkataan Yesus tersebut, sebab dalam pikiran mereka ada pendapat lain yang sudah terbentuk. Apa akibatnya? Kata-kata yang perlu mereka ingat telah lenyap dari pikiran mereka, dan ketika saat pencobaan tiba, mereka mendapati diri mereka tidak siap. Kematian Yesus menghancurkan harapan mereka sepenuhnya, seolah-olah Dia tidak memperingatkan mereka sebelumnya. Pengalaman yang sama masih terjadi sampai sekarang ini. Banyak orang mempelajari firman Allah, bahkan dalam pergerakan Allah yang benar, tetapi karena sudah ada pendapat yang terbentuk di dalam pikirannya, kebenaran firman Allah tidak terlihat dan tidak sedikit yang undur dari kebenaran, seolah-olah tidak diajar sebelumnya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons, halaman 112, paragraf 3. Apakah Anda bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Anda harus menyingkirkan pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya, gagasan yang diwariskan dan dikembangkan, dan mulai menyelidiki. Jika Anda mencari dalam kitab suci untuk membenarkan pendapat Anda sendiri, Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran. Selidiki untuk mempelajari apa yang Tuhan firmankan. Jika keyakinan datang saat Anda menyelidiki, jika Anda melihat bahwa pendapat yang Anda hargai tidak selaras dengan kebenaran, jangan salah menafsirkan kebenaran untuk menyesuaikannya dengan keyakinan Anda sendiri, tetapi terimalah terang yang diberikan. Bukalah pikiran dan hati agar Anda dapat melihat hal-hal menakjubkan dari firman Allah. Peranan pikiran penting sekali dalam mempelajari firman Allah. Rajin belajar Alkitab sangat baik, sebab itulah yang renungan pagi hari ini nyatakan sebagai standar yang dapat dipercaya. Tetapi, bagaimana dengan pikiran kita? Renungan pagi hari ini menasihatkan kita semua dalam Maranatha halaman 94, paragraf 3. Hanya mereka yang telah memperkuat pikiran dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan dalam konflik besar terakhir. Banyak yang memperkuat Alkitab dengan pikiran mereka. Ini salah dan menuntun kepada masalah dan kefanatikan. Yang benar adalah Alkitab yang harus memperkuat pikiran kita. Artinya, tinggalkan semua pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya dan terima firman Allah sebagaimana tertulis. Dan izinkan firman Allah yang kita pelajari dan terima tersebut membentuk pendapat yang baru dalam pikiran kita, yang selaras dengan kebenaran Allah. Karenanya, renungan pagi hari ini tambahkan dalam paragraf 4 yang berkata, setiap hari kita harus mempelajari Alkitab dengan tekun, menimbang setiap pikiran, dan membandingkan ayat demi ayat. Dengan pertolongan ilahi, kita harus membentuk pendapat kita sendiri, karena kita akan memberi pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah. Kita mempelajari Alkitab bukan untuk mencocokkan dengan apa yang dalam pikiran kita, tetapi untuk uji apakah yang dalam pikiran kita selaras dengan kebenaran Allah atau tidak. Dan bila kita izinkan Allah bekerja dalam pikiran kita, maka Allah akan tolong kita untuk membentuk pendapat dalam pikiran kita yang selaras dengan firman-Nya, yang dapat menolong kita mempertanggungjawabkan kebenaran kepada siapapun, terlebih di hadapan Allah. Jadi, memiliki pendapat dalam pikiran kita adalah penting, tetapi siapa yang tolong kita dalam membentuk pendapat tersebut terlebih penting lagi. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26,
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan yang diingatkan adalah apa yang telah kita pelajari dan simpan dalam pikiran kita. Renungan pagi hari ini berkata dalam paragraf 5, tetapi ajaran Kristus harus terlebih dahulu disimpan dalam pikiran, agar Roh Allah dapat mengingatkan kita pada saat bahaya. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan ingatkan kita. Namun dalam renungan pagi hari ini dikatakan, Roh Allah yang akan ingatkan kita. Mana yang benar? Ingat bahwa Roh Allah bukan Allah Roh. Karenanya kita harus cari tahu siapa penghibur kita, sebab dengan mengenal dan mengetahui siapa penghibur kita, itulah cara, jalan untuk kita menerima Roh Allah. Manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 berkata, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah sang penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Penghibur kita adalah Yesus Kristus yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan bila kita menerima Yesus, kita menerima Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 21, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, yaitu dalam Bapa dan Anaknya. Inilah caranya kita menerima Roh Allah, yang adalah Roh-Nya Bapa, yaitu oleh menerima Roh Anak Allah dalam hati kita. Sebab Allah, yaitu Bapa, sudah terlebih dahulu di dalam Anaknya. Maka, segala firman Allah yang sudah kita pelajari akan diingatkan kembali kepada kita. Jadi, penghibur yang ingatkan kita bukanlah pribadi lain yang disebut Allah Roh, tetapi pribadinya Yesus itu sendiri. Dan bila kita menerima Yesus, kita menerima Bapa. Bapa dan Anaknya ingatkan kita semua akan apa yang sudah kita pelajari dari Alkitab. Dan dalam paragraf 6 renungan pagi hari ini berkata, ketika masa ujian datang, mereka yang menjadikan firman Allah sebagai aturan hidup akan dinyatakan. Biarlah api penganiayaan menyala, maka orang yang setengah hati dan munafik akan goyah dan meninggalkan iman. Tetapi orang Kristen sejati akan berdiri teguh seperti batu karang. Imannya semakin kuat, pengharapannya semakin terang dibandingkan dengan hari-hari kemakmuran. Alkitab adalah standar yang dapat dipercaya, dan cara belajarnya adalah oleh pertolongan kuasa ilahi, yaitu Bapa di dalam Anaknya dan Anak Allah di dalam kita. Maka kita akan berdiri teguh meski langit runtuh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Untuk kami menjadikan Alkitab sebagai standar yang dapat dipercaya. Kami rajin mempelajari firman-Mu, sebab apa yang kami pelajari dan ingat, itulah yang diingatkan oleh Engkau ya Bapa melalui anak-Mu. Sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan kebenaran yang kami yakini kepada siapapun, terlebih kepada Engkau ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka itulah penghibur yang hadir dalam hati kami, untuk ajar kami dan ingatkan kami, sehingga setiap saat kami dapat bersedia menyatakan apa yang kami yakini, dan itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.